Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan dan doa saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama yang akan meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Markus pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini saudara tentang mujizat oleh iman. Saya percaya setiap saudara merindukan mujizat Tuhan saat ini. Saya percaya setiap kita menantikan Allah menyatakan mujizatnya bagi kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan saudara. Adapun kisah dari teks firman Tuhan ini adalah tentang seorang lumpuh yang mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat yang dahsyat sama seperti yang dialami oleh orang yang lumpuh ini. Dan kalau kita lihat di ayat yang kelima saudara, di sana dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Apa yang menjadi alasan orang lumpuh itu mengalami kesembuhan? Apa yang menjadi alasan orang lumpuh itu mengalami mujizat? Karena Yesus melihat ada iman. Di mana pada waktu itu ada orang yang menggotong orang lumpuh ini, dan Yesus melihat iman mereka. Ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, dan Yesus melihat iman dari ke-4 orang itu. Dan tentu saja orang lumpuh ini juga memiliki iman yang sama sehingga dia mau digotong. Artinya saudara, mereka
datang kepada Yesus dengan iman. Dan akhirnya Yesus melakukan mujizat di tengah mereka. Yesus menyatakan perkara yang dahsyat di tengah mereka. Orang lumpuh ini disembuhkan. Mujizat Allah dinyatakan. Dan saya percaya keempat orang ini pun punya sukacita yang luar biasa karena atas usaha dan perjuangan mereka, atas iman mereka juga, akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan. Mereka sudah berbuat baik dan hasil dari perbuatan baik mereka mujizat Allah dikerjakan. Dan saudara, mereka melakukan itu sekali lagi karena iman. Apa bukti iman mereka? Kita lihat ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, bukti dari iman orang-orang ini adalah mereka bertindak, mereka berbuat. Sekalipun pada waktu itu tentu saja ada harga yang harus mereka bayar. Waktu mereka harus menggotong orang ini, seharusnya bisa mereka melakukan hal yang lain. Tenaga mereka, usaha mereka, perjuangan mereka. Artinya mereka punya tindakan yang sekalipun mereka harus bayar harga, mereka berjuang. Mereka bertindak sebagai bukti bahwa mereka beriman. Sebagai bukti bahwa mereka percaya orang ini, orang lumpuh ini akan sembuh. Mereka gotong orang ini. Ada bukti dari iman mereka, yaitu mereka bertindak, mereka berusaha. Saudara, dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami mujizat, ada tindakan yang harus kita nyatakan, yang harus kita buktikan. Ya, doa salah satu bukti dari tindakan. Kita bertindak dengan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tetapi selain berdoa, kita juga harus mengerjakan tindakan-tindakan iman. Misalnya, kalau saudara berdoa, lalu saudara berdoa supaya saudara berhasil dalam usaha dan pekerjaan saudara, maka dalam usaha dan pekerjaan saudara itu, saudara harus punya tindakan di sana, tindakan iman di sana. Saudara kerjakan yang terbaik, saudara kerjakan sesuatu sekalipun itu harus bayar harga, tetapi saudara tahu bahwa itu akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya. Saudara siap menabur, bayar harga untuk mengalami perkara yang besar. Itu bukti-bukti tindakan iman. Jadi saudara, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, sama seperti orang yang lumpuh ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan, datang kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Kalau saudara percaya, maka Allah akan bertindak dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam bidang apapun. Percaya bahwa Tuhan Allah kita sanggup menolong saudara. Dan sebagai bukti percaya, berdoalah dan bertindaklah. Lalu kemudian yang kedua, rahasia mujizat terjadi di dalam konteks firman Tuhan ini saudara. Itu ada di ayat 3 dan 4 kembali. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Sekali lagi saudara, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Yang kedua yang kita lihat di sini, saudara, ada kerjasama, di mana keempat orang ini menggotong orang lumpuh itu. Tetapi pada waktu itu karena orang banyak rame, sehingga mereka tidak dapat membawa orang lumpuh itu melalui pintu, sehingga mereka akhirnya naik ke atas atap. Mereka buka atap, lalu menurunkan orang lumpuh itu dari atap. Ini tentu saja butuh kerjasama yang solid, saudara. Kerjasama yang benar-benar sehati. Kenapa? Menggotong orang lumpuh 4 orang itu tidak gampang. Kalau satu saja yang tidak sehati, maka orang lumpuh ini bukannya tertolong, tapi bisa cedera malah. Apalagi ini diturunkan dari atap. Bayangkan saudara, mereka turunkan dari atap di atas tilam. Yang saya bayangkan mungkin pada waktu itu mereka membuat tali misalnya, lalu mereka menurunkannya ke bawah,
Bayangkan kalau mereka tidak sehati. Sekali lagi yang terjadi, orang lumpuh ini bisa jatuh, cedera, dan yang di bawah juga cedera. Tetapi semua bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena orang-orang ini sungguh-sungguh bersehati dalam mereka menolong orang lumpuh itu. Kerjasama mereka luar biasa. Kalau kita rindu mujizat Tuhan, saudara, maka ada bukti iman yang harus kita tunjukkan, yaitu kerjasama. Saudara rindu melihat mujizat di tengah keluarga saudara, berimanlah kepada Tuhan dan buktikan iman saudara melalui kerjasama saudara di tengah keluarga. Kerjasama kita di tengah gereja kita, kerjasama kita di tengah lingkungan kita. Bukti iman, kerjasama adalah bukti iman. Dan orang-orang ini mengalami mujizat di depan mata mereka. Orang lumpuh itu disembuhkan karena mereka beriman dan membuktikan iman mereka dengan bekerja sama menolong orang lumpuh ini. Dan yang terakhir yang saya lihat, saudara, iman yang dimaksudkan oleh Yesus itu ada di ayat yang keempat kembali. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, ketika orang-orang ini mengangkat orang lumpuh itu mau membawanya kepada Yesus, mereka terhalang. Waktu itu karena orang banyak, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Dan pada waktu itu saya rasa wajar-wajar saja ketika mereka berkata, kami sudah berusaha tetapi tidak bisa. Lalu kemudian mereka pergi, bisa saja. Dan itu pun sudah sangat baik karena mereka sudah berusaha. Tetapi ini mereka tidak menyerah, saudara. Ketika mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu dari pintu, mereka naik ke atap, mereka turunkan dari atap. Mereka belum menyerah sampai mujizat di depan mata mereka terjadi. Mereka belum menyerah sampai berhasil misi mereka. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, jangan menyerah. Sekalipun saat ini mungkin keadaannya sangat sulit, sangat mustahil untuk perkara besar bisa terjadi, jangan menyerah. Karena kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana orang lumpuh ini mengalami mujizat? Karena ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang membuktikan iman mereka melalui tindakan kerjasama dan pantang menyerah. Mari buktikan iman saudara kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami perkara besar. Buktikan iman saudara melalui tindakan, dengan bekerja sama dengan orang yang di sekeliling saudara, dan pantang menyerah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kita bersyukur, saudara, dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari terapkan firman Tuhan, percaya Tuhan menjawab setiap kita dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu.
Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini,
Mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, Engkau Allah yang ajaib.
Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama,
doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.